Pembicara netik kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari Palu, Sulawesi Tengah. Namun saat ini beliau berdomisili di Tangerang. Beliau berasal dari keluarga yang biasa saja. Pada saat masih di bangku kuliah, ekonomi keluarga hancur karena kerusuhan di Kota Poso. Keadaan inilah yang menjadi titik balik kemandirian beliau untuk berjuang demi kehidupan yang lebih baik, mandiri, dan sukses. Walaupun sempat negatif dan menolak, beliau bersyukur bisa mengenal bisnis Tiens dan akhirnya bergabung. Beliau telah mendapatkan semua reward Tiens, mulai dari luxury car, yacht, dan villa, serta jalan-jalan ke luar negeri di puluhan negara. Impian terbesar beliau yang ingin dicapai adalah memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Inilah success story dari Nur Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Jogja. Ya, Jogja selalu meninggalkan kenangan yang luar biasa. Oke, ngomong-ngomong saya diundang ke sini ya. Saat ini saya dari BSD di Tangerang. Hari ini saya diundang ke rumah saya sendiri gitu ya. Nah, kenapa? Karena saya lahir dan berkembang di bisnis ini yaitu di Jogja. Saya dulu pada saat sebelum memulai bisnis ini, secara tidak sadar saya didorong untuk berhasil. Dicemplungin gitu. Siapa yang cemplungin saya? Orang yang dulu maksa-maksa saya untuk datang ke pertemuan. Yang saya rasa dia itu mungkin mau manfaatin saya, kemudian mau nipu saya, ternyata saya didorong untuk menjalankan sebuah bisnis, sebuah profesi yang hari ini membuat perubahan besar dalam kehidupan saya. Bapak Ibu sekalian, hari ini yang mungkin Anda baru datang di ruangan ini. Saya nggak tahu Anda datang ke sini mungkin dipaksa-paksa atau mungkin karena nggak enak gitu ya. Atau mungkin karena Anda punya utang gitu kan. Karena yang ngundang Anda punya utang banyak sama dia terpaksa Anda datang ke sini. Nah, simpan dulu itu semua. Nah, kenapa? Karena satu hal, orang yang berbeda pasti dapatkan hal yang berbeda. Hari ini saya nggak tahu kenapa, cuman satu hal yang membuat kenapa saya bisa berdiri di sini, karena satu yaitu keputusan. Banyak keputusan yang saya buat dari keputusan-keputusan kecil. Contohnya apa? Keputusan untuk mau datang di pertemuan. Nah, saya cerita, dulu saya hadir di pertemuan seperti ini ya. Saya diundang sama pengundang saya. Terpaksa kita naik taksi sama yang mengundang saya. Luar biasa, mahasiswa bisa naik taksi, Pak. Ke pertemuan seperti ini. Tapi luar biasanya pulang kita harus jalan kaki. Ya kan? Kalau berangkatnya udah nyampe di tujuan, pulangnya gitu ya. Saya bilang, mana kita naik taksi? Aduh, nggak punya uang gitu ya. Tapi sudah positif sama bisnis ini ya. Datang ke pertemuan, duduk paling belakang, jam sekian gitu kan. Mahasiswa belum makan, saya kambuh gitu kan. Saya keluar Pak. Saya keluar acara pertemuan seperti ini, saya keluar beberapa menit gitu kan. Makan di luar. Tapi satu hal, 10 menit terakhir saya attend di belakang dan memperhatikan benar. Ternyata 10 menit terakhir itu yang membuka paradigma saya. 10 menit terakhir yang membuka visi saya dan melihat ternyata ini sesuatu yang luar biasa. Peluang yang luar biasa dan harus saya ambil. 10 menit terakhir. Nah, makanya teman-teman selesaikan pertemuan ini karena saya yakin kalau Anda duduk di sini betul-betul melihat satu sesi pertemuan full ini, saya yakin informasi ini akan memberi manfaat luar biasa buat Anda. Ya. Mungkin saya akan cerita ya latar belakang saya karena orang bilang ya, tak kenal maka tak sayang ya gitu ya. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak join. Nah, jadi harus kenal dulu gitu kan. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya lahir di Kota Palu di Sulawesi Tengah, tapi saya menghabiskan masa kecil saya di Kota Poso. Di Kota Poso ya, di Kota Poso itu sekitar kurang lebih 6 jam kalau kita naik mobil. Sejak kecil Bapak Ibu sekalian, kalau ada sesuatu yang saya inginkan gitu ya, bagaimana caranya saya harus dapat. Saya minta mainan ke orang tua ya, ke ibu saya gitu. Saya minta dibeliin ini gitu, dulu mainan karambol gitu kan. Orang lain punya, saya minta dibeliin. Nggak dibeliin, besok saya minta lagi, besok saya minta lagi, besok saya minta lagi. Sampai ibu saya bosan, bapak saya bosan, akhirnya dibeliin gitu kan. Satu hal yang saya pelajari dulu, ternyata ngotot itu 90% bahkan mungkin 99% akan membuahkan hasil. Yang saya ingat itu ya, yang saya ingat saya tidak melewati masa kecil yang luar biasa juga. Di sekolahan juga saya mungkin masuk 10 besar gitu ya, 10 besar. Pernah juara 1, juara 2, juara 3, tapi pada umumnya semuanya rata-rata gitu. Nggak ada sesuatu yang luar biasa.
Saya nggak tahu, saya dari dulu tuh suka ngelihat sesuatu yang mungkin orang bilang punya visi kali ya, saya nggak tahu. Pokoknya saya sukanya ngelihat itu, saya tinggal di kota kecil, tapi saya lihat kenapa orang di sana, di kota besar itu bisa kayak gini. Kenapa om saya itu bisa punya Pertamina 10 gitu kan. Saya punya om dulu, dia punya Pertamina ada 10, kurang lebih 10. Bapak saya dulu sempat tanya, nah kalau mau besar jadi apa gitu, masih masih SD gitu. Kayaknya bagus kayak om itu gitu kan. Apa sih yang dia lakukan gitu. Nah, saya suka lihat orang-orang besar. Apa sih yang mereka lakukan? Harus bagaimana supaya jadi orang besar? Itu visi. Nah, makanya saya bilang saya bukan karena saya tinggal di kota Poso, terpencil gitu kan. Kerusuhan terus di sana, nggak habis-habis gitu kan. Tapi kita punya visi apa? Jadi saya sejak kecil itu, nggak bisa nih kalau di sini terus. Akhirnya saya lulus SMP, saya hijrah ke Palu. SMA di Palu itu ngokos. Ngokos kayak kalau Poso itu kabupaten, Palu itu ibu kotanya. Jadi kayak mungkin Jogja sama Bantul kali ya. Nah, saya tinggal di Bantul, kemudian saya sekolah SMA di Jogja, di kota Palu. Nah, saya di sana ngekos, di sana saya belajar banyak, belajar kemandirian. Nah, tidak ada sesuatu yang luar biasa juga gitu. Saya masuk di satu lingkungan, lingkungan yang bagus. Saya masuk di sekolah provinsi di Sulawesi Tengah itu ada sekolah yang namanya sekolah unggulan. Jadi orang-orang terbaik itu dikumpulin dalam satu sekolah, namanya SMA unggulan dan dibagi 3 kelas. Kebetulan saya masuk di situ. Otak belum terkontaminasi, Pak. Masih virgin gitu ya. Masih belajar gitu kan. Belum belum yang apa-apa gitu kan. Tapi luar biasanya di situ setiap bagi raport saya punya teman dekat. Kita itu lihat-lihatan, kamu juara berapa gitu. Kamu peringkat berapa? Jadi kita ada 29 orang di kelas. Kalau saya udah lihat dia peringkat 29, saya langsung seneng banget gitu, girang gitu. Wah, syukur ternyata saya peringkat 28. Itu belum belum lihat raport, Pak. Jadi kalau udah dia 29, saya pasti 28. Kalau dia 28, pasti saya 29. Jadi orang paling kacau lah di kelas itu kan. Walaupun kelas paling bagus seprovinsi tapi paling kacau kita gitu kan. Satu ketika gitu kan. Saya ingat sekali di SMA itu. Saya punya kelas di atas nih. Kayak gini kan di kelas, di bawah lapangan basket. Gini-gini dulu atlet basket loh, Pak. Saya ikut klub juga dulu. Cuman pas naik kelas 3 SMP kok tinggi-tinggi nggak naik ya gitu kan. Tapi saya masuk klub loh, Pak. Pernah ikut lomba gitu. Cuman karena mentok tinggi nggak naik-naik, terpaksa saya pensiun kelas 3 SMP gitu ya. Nah, tapi suka main basket gitu. Nah, di kelas saya udah ngomong. Jadi teman-teman saya bilang, kalau saya nggak masuk, bilang aja sakit. Udah tahu tuh, kalau Nursam nggak masuk, sakit. Saya main basket di bawah. Pas lagi absen, Nursam, serempak satu kelas tuh. Kan paling badung di kelas soalnya. Kalau ada yang kasih tahu, nah itu bisa bahaya itu. Ya, pokoknya harus ngomong, kalau saya nggak ada sakit. Kalau nggak ada apa gitu. Nursam, sakit. Tuh, satu kelas gitu kan. Terus guru saya lihat, tuh siapa yang main basket di bawah gitu. Saya masuk dipanggil, pak gitu kan. Nah, tapi kayak gitu ya, maksudnya mencoba banyak hal. Yang namanya masih muda, Pak ya. Akhirnya saya tamat, lulus gitu kan, lulus juga dengan nilai yang tidak terlalu bagus. Nah, saya lihat karena selalu melihat ke depan, harusnya kalau mau sukses itu harusnya bergaul, melihat dunia lebih luas. Dulu zaman-zamannya kita itu tujuan kuliah itu ada 3, Malang, Jogja, sama Bandung. Jadi beda-beda tuh. Kalau yang di Bandung itu pastinya anaknya orang kaya. Kalau Jogja, wah itu menengah ke bawah. Karena kondisi ekonomi saya menengah ke bawah, saya pilih Jogja. Pada saat saya mau kuliah, bapak saya itu lagi dapat kondisi bisnis, usahanya lagi drop. Usahanya lagi goyang gitu kan. Punya beberapa truk, udah disita, tagihan banyak gitu kan. Pas saya mau kuliah di Jogja, wah boro-boro nak kamu kuliah di Jogja, kuliah di Palu aja mungkin bapak nggak bisa biayain gitu, kata bapak saya gitu. Tapi ngotot, saya ngotot, pokoknya gimana caranya saya harus kuliah di Jogja. Bargaining lah sama bapak saya, Pak, kira-kira kalau saya sampai di Jogja bisa nggak? Yang penting saya nyampe aja di Jogja. Tiketnya sekian, naik kapal sekian, 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 sekian. Udah nyampe di Jogja. Urusan nanti saya di Jogja, kuliahnya apa semua, nanti urusan belakangan. Saya bilang gitu sama bapak saya. Dalam hati saya, kalau udah saya nyampe di Jogja, kan nggak mungkin nggak dikirimin uang. Kan nggak mungkin dia pengen anaknya susah kan gitu ya. Jadi trik, Pak. Pak, jangan khawatir. Yang penting saya nyampe di Jogja dulu. Wah, gitu ya. Akhirnya bapak saya bilang, oke. Dikasih tiket pesawat, kayak Titanic itulah dulu zaman-zaman kita ya. Pelepasan, kuliah yang bagus nak. Cita-cita harus tinggi, jangan nakal, ingat ibadah, gitu kan. Ingat orang tua susah, jangan boros, gitu kan. Udah sampai di Jogja. Cari kuliah, Pak, bukan yang paling bagus.
cari kuliah yang paling murah. Yang paling murah di Jogja gitu kan. Keliling-keliling Jogja, dapatlah saya kuliah, Pak. Kalau nggak salah dulu sumbangan saya kampus itu kurang lebih 1.200.000. SPP-nya 500.000 setiap 6 bulan. Wah, cocok ini gitu kan. Nah, udah cari yang nggak perlu tes. Akhirnya saya masuk, diterima di situ, nggak perlu tes, langsung diterima. Karena kebetulan kampusnya butuh mahasiswa. Jadi pertama kali saya ke kampus, kita naik becak, naik Kopaja dulu, naik Kopaja sampai di satu tempat, terus nyambung kita naik becak. Saya sama teman saya tuh, sama-sama dari Palu, naik becak diantar gitu kan, set, stop becaknya, udah nyampe Pak, udah, kampus Pak, kampus STTL, iya udah nyampe, mana kampusnya? Bukan SMA, bukan SMP, kampus. Mana kampusnya? Itu kampusnya kan ini udah depan kampus. Saya bilang ini kampus atau SD gitu. Kampusnya, ya ampun saya bilang jauh-jauh saya datang dari Sulawesi. Tapi nggak apa-apa lah, kan orang Palu nggak tahu gitu kan? Orang Palu nggak tahu. Yang penting kan kita jadi mahasiswa Jogja kan gitu. Zaman kita dulu, zaman saya dulu masih kuliah di Jogja, yang punya motor nggak ada. Karena dulu motor nggak bisa kredit, semuanya naik bis. Masih banyak yang naik sepeda, naik Kopaja ke kampus, adanya jalan kaki gitu kan. Yang penting kan tadi gitu. Jadi kalau kita dari Jogja, kalau pulang ke Palu, pokoknya buat sekucal mungkin. Semakin kumal, semakin kucal, semakin Jogja. Nah itu dulu Pak. Nah makanya kita pilih Jogja gitu kan. Justru kalau kita punya celana nggak robek, dirobek Pak. Kalau perlu jangan mandi, semakin nggak mandi semakin Jogja itu. Nah itu Jogja dulu Pak. Jogja dulu mungkin beda sekarang kan. Itu semakin gondrong, udah gondrong, kalau perlu digimbal gitu kan. Pokoknya semakin bau, semakin Jogja gitu ya. Nggak ada masalah, karena memang saya di Jogja, walaupun uang pas-pasan gitu kan. Saya cuma mau bilang, namanya orang lepas ya, bebas gitu kan. Semua yang nggak dilakukan di mana, di kampung ada orang tua, ada keluarga, kita lakukan semua di Jogja. Semuanya deh gitu kan. Kan nggak ada yang ngawasin gitu. Ya kan, saya hobi main PS. Hobi bola, wah itu bola maniak banget itu. Kalau namanya bola itu, gini, kita dikontrakan ya. Dulu ada majalah bola, Pak. Harganya 2.500 kalau nggak salah. Kita itu sampai bela-belain, nggak beli makan, yang penting beli majalah bola. Itu majalah bola sampai kucel, kumel gitu kan, karena digilir, Pak. Main PS gitu kan. Nah, kebetulan kampus saya, di sebelah kanan itu ada rental PS. Pesan bapak saya, nak kamu harus rajin-rajin ke kampus ya. Saya pegang bener ini amanat orang tua. Jadi harus rajin-rajin ke kampus. Tiap hari saya ke kampus, Pak. 8 jam satu hari. Orang cuma 2-4 jam di kampus, saya 8 jam, Pak. Ke kampus, tapi lewat dikit. Rental PS. Jadi makanya saya sama rental PS itu yang punya itu udah kayak anak sama bapak gitu ya. Udah bapak. Jadi kalau nggak ada saya di situ sunyi PS-nya gitu kan. Nah, jadi normatif sebagai seorang mahasiswa lah biasa ya ngutang di angkringan gitu kan. Ya harus pinter-pinter punya siasat hidup nih di Jogja. Gitu. Karena udah uang pas-pasan, kiriman kurang, bagaimana ceritanya tetap still go on gitu. Hidup tetap jalan, kuliah tetap bisa selesai. Cari pacar. Kita nggak punya motor kan? Ya cari pacar lah yang punya motor gitu kan. Nah, gitu kan. Mensiasati hidup. Tadi, Anda kira saya punya uang banyak main PS 8 jam sehari? Enggak, Pak. Tapi bagaimana cara-caranya kita pinter gitu kan? Datang ke situ. Pagi-pagi PS-nya belum buka, kita udah datang, Pak. Permisi, Pak. Sapunya mana, Pak? Nah, kita bersihin dulu PS-nya kan. Rapiin gitu kan. Rapiin semua PS-nya. Udah kita jagain. Dan setelah itu kita main. Nah, nggak punya uang. Aduh, Pak. Maaf, belum punya uang. Kalau kita baik kan nggak mungkin nggak dikasih gitu kan. Ya warung depan kos-kosan saya juga itu ada angkringan gitu kan. Udah lunas semua lah utang saya di situ ya. Karena saya udah bintang 7 udah di situ, udah bintang 8 udah di situ. Tapi ya udah biasa lah kita hari-hari makan gitu kan. Nah, saya dulu punya kiriman sekitar rata-rata 150.000 per bulan. Terakhir 400.000. Terakhir saya dikirimin sebelum join di Tiansi. Itu tahun 2003, saya dikirimin uang 400.000 setiap bulan. Nah, sebelumnya itu 150, 200 gitu kan. Nah jelas nggak cukup Pak. Kebayang nggak? 300.000 hidup 1 bulan. Tapi kan dulu makan agak murah gitu. Jadi cukup-cukupin. Nah saya strateginya gampang gitu kan. Kiriman datang 150.000. Saya datang ke warung. Bu, aduh saya ini takut pegang uang nih Bu. Nanti kalau saya pegang uang cepat habis nih. Saya titip ya Bu ya. Dititipi warung ini buat uang makan saya. Nanti dipotong aja setiap saya makan.
Titip 100.000. Padahal 100.000 itu mungkin buat cuma 3 minggu. Saya tahu betul itu. Nah, seperti biasalah sebagai mahasiswa. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Respon terhadap masa depan. Respon terhadap masa depan. Saya sama orang lain. Di presentasi Tiansi, aduh bro ngapain? Ngapain bisnis-bisnis? Masih muda, enjoy aja kali. Semangat, impian. Santai aja kali gitu kan. Teman saya bilang, kasihan tuh orang tua di sana udah biayain kita gini. Biayain, mungkin ngutang di sana buat kita kuliah. Saya jawab apa, Pak? Lah kan tugas orang tua. Suruh siapa lahirin saya? Gampang aja kita ngomong gitu, Pak, gitu ya. Namanya masih muda gitu. Jadi menikmati hidup gitu. Jadi respon kita terhadap masa depan, kadang lingkungan itu tidak mendukung, Pak. Ada satu saat di mana kita harus disadarkan sama masa depan. Oke, semester terakhir saya ketemu sama bisnis ini, ditawarin sama Tiansi, saya bilang no MLM. Apa? Bisnis apa? Bulat-bulat kaya. Bulat-bulat dapat mobil dari Hong Kong kata saya. Mana ada bisnis modal 2 juta kaya dapat mobil, gitu kan? Oh iya, di depan kos saya itu kan ada pohon bambu ya. Jangan-jangan teman saya ini tadi lewat situ. Kemudian dia kemasukan setan. Nah, ngomong di Tiansi gitu kan. Gitu. Jadi nggak masuk akal lah bisnis ini buat saya gitu. Nah, kenapa? Bukan cuma bisnis ini, kebanyakan seusia, mungkin banyak teman-teman di sini, respon terhadap masa depan itu lambat. Saya pernah baca sebuah artikel, ada di satu kota di Inggris, ada sekumpulan anak muda, usia mahasiswa, mereka ngumpul tuh bareng-bareng. Mereka itu anaknya orang-orang terkaya di kota itu. Mereka ngumpul-kumpul, apa yang mereka bicarakan Pak? Bisnis mereka. Mereka punya obsesi, bagaimana caranya mereka bisa ngalahin kekayaan bapaknya. Hilang gak? Satu kelompok anak muda yang mereka bicarain siapa yang paling hebat di antara kita yang bisa segera mengalahkan kekayaan orang tuanya. Masih muda. Lah kalau kita Pak, kita termasuk saya dulu, lah ngapain susah? Kan tunggu ijazah. Dapat ijazah keluar cari kerja. Ngapain susah-susah mikir masa depan? Nanti ada saat yang tepat gitu. Nah bener, saat yang tepat itu datang buat saya Pak. Saat itu datang, belum selesai kuliah, tiba-tiba kerusuhan Pak. Di kota Poso tuh. Bapak ibu saya ngungsi. Rumah saya dijarah, toko bapak saya dijarah, barang-barang habis. Ibu saya sempat telepon, nah ini masih ada sisa 1 TV yang ibu sempat bawa. Kalau kamu kehabisan uang ngomong biar TV ini ibu jual buat kamu nyambung hidup di Jogja. Wah itu miris banget Pak. Nah, saya bilang ibu saya lagi susah gitu, kok mikirin saya. Udah saya bilang, jual aja mama kan lagi ngungsi sama saudara sama ini. Ya udah jual aja buat hidup di sini. Saya mah gampang di Jogja gitu kan, orang laki-laki ini gitu kan. Jadi kerusuhan di sana, saya di sini lontang-lantung, kos nggak bayar, kampus nggak bayar, numpang sana sini gitu kan. Untungnya baik sama temen, jago main PS kan gitu kan. Ada positifnya juga Pak gitu kan. Tiap hari temen datang, bro main PS yuk, ayo gitu kan. Kalau masih jam-jam 9 saya belum mau main tuh. Kalau udah jam 11 saya iya. Tunggu ya ntar jam 11 ya. Karena 1 jam main, sedikit lagi makan siang. Ya kan, makan siang diajak makan lah kan gitu kan. Gitulah. Itu satu titik di mana ternyata Bapak Ibu sekalian, ternyata pas kerusuhan, saya nggak bisa dikirimin. Semuanya nggak bisa kebayar. Makan aja saya susah gitu. Kebayang Pak, waktu saya mahasiswa, lambat 1 hari saja kiriman, itu saya udah stres. Ini 3 bulan Pak nggak dikirimin. Mau minta orang tua gimana? Orang tua aja masih ngungsi. Boro-boro kita, mereka udah makan belum yang kita perlu pikirin kan? Ya udah Pak, saya bilang ternyata gila. Saya ngomong sama teman-teman saya, bro tolong ada kerjaan di mana saya mau kerja. Apa aja deh gitu, mau cleaning service, parkir, apa aja saya mau kerja gitu. Cuman yang namanya kita nggak punya link, nggak punya pengalaman juga susah. Nah Bapak Ibu sekalian, saya sadar ini yang saya maksud respon terhadap masa depan. Kadang kita ditampar dulu sama hidup. Woi bangun woi. Woi bangun woi udah siang gitu. Kadang harus gitu Pak. Saya ditampar dulu aduh hidup. Gila saya nggak punya apa-apa, orang tua nggak bisa kirimin. Gimana? Saya harus nyambung hidup. Ternyata tanggung jawab hidup itu bukan sama siapa-siapa Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, bukan dari orang tua. Bukan dari teman dekat, pacar kita, siapa. Tanggung jawab kita mau jadi apa ke depan, itu adalah di tangan kita. Bukan tergantung siapa-siapa. Bukan tergantung siapa-siapa. Kondisi seperti itu Pak, kita harus survival di Jogja. Udah saya cari kerja, melamar sana sini, tapi nggak ada Pak, nggak ada yang terima, nganggur ya, jadi hidup jadi benalu di mana-mana Pak. Makanya pas jalan di Tiansi juga saya susah gitu kan, orang tadinya benalu tiba-tiba ngomong BMW. Nah, tapi ini satu sisi yang mungkin bisa jadi pelajaran. Oke Pak, saat susah, namanya orang haus,
Kalau dikasih air gimana? Ini orang haus nih Pak, di gurun pasir. Udah nggak minum, 2-3 tiba-tiba dikasih air. Harusnya gimana? Harusnya ngambil kan? Oke, saya cerita saya Pak, dasarnya orang Indonesia. Mohon maaf, saya soalnya orang Indonesia Pak. Orang Indonesia memang suka kayak gini gitu. Udah susah hidup, datang teman saya. Bro, ini bisnis bagus. Bisnis? Bulat-bulat. Bulat-bulat. Oh, sorry bro. Kalau mau nipu jangan saya, cari orang lain gitu. Saya bilang gitu sama teman saya. Harusnya Pak, orang susah ditawarin peluang kan harusnya kan langsung diembat. Orang tamunya belum tahu apa-apa udah gonggong duluan. Wah, kamu mau tipu saya ya? Ini kan bisnis MLM. Itu tahu nggak itu nama teman kita, teman SMA? Kan jalankan bisnis kayak gini. Itu nggak dapat apa-apa. Wah, kamu mau nipu saya nih. Janganlah, kamu cari teman yang lain. Masa kita teman satu daerah mau nipu gitu kan? Udah pulang dia Pak. Tapi dasarnya ngotot, besok datang lagi. Saya bilang nggak mau, ini bisnis. Bapak saya utang di bank itu ratusan juta Pak. Baru bisnisnya jalan gitu kan. Sertifikat rumah masuk bank dulu. Baru ada bisnis. Bisnis apa? Modal. Modal apa? Teman saya bilang, modal ini bisnisnya gampang. Modalnya modal banting bibir doang. Ada garansi lagi di bawahnya. Bibir nggak bakalan doyer gitu. Nggak masuk akal lah gitu, ada bisnis kayak gini gitu. Harusnya nih tadi, kalau orang susah kayak saya, korban kerusuhan, udah nggak bayar SPP, harusnya kan ada peluang dipelajari. Bukan gonggong dulu gitu kan. Saya bersyukurnya, sponsor saya dulu yang nawarin bisnis saya gitu kan, sama teman-teman yang duluan, termasuk di sini ada Pak Wawan ya gitu kan. Orang-orang yang duluan jalankan bisnis ini ngotot gitu, akhirnya saya kebuka. Maksud saya begini, kenapa saya kebuka Pak? Kenapa saya terbuka? MLM mungkin orang bilang, MLM bisnis nggak jelas. Bisnis kayak gini, nanti kan sekarang jalan, besok hilang. Ini karena bisnis musiman, bisnis kumpul-kumpul, bisnis brainstorming, cuci otak, apa semua lah. Yang di atas enak-enak, yang di bawah diperah-perah. Emangnya sapi kita diperah-perah Pak? Enak yang duluan join, kaya yang di bawah, kasihan gitu. Bisnis piramid, wah macam-macam lah orang paradigma MLM. Tapi satu hal, kalau kita mau objektif melihat, nggak usah susah-susah Pak mikirnya. Cek ada nggak yang berhasil, cek ada nggak yang sukses, cek siapa yang menjalankan, siapa yang berhasil. Saya Bapak Ibu sekalian cuma butuh satu bukti merubah semua paradigma saya tentang bisnis MLM. Saat itu saya temuin sama orang yang sudah berhasil di bisnis ini. Gitu. Nunjukin slip bonus. Mas, ini bonus saya jalankan sekian lama, bonus saya 11 juta. Masnya mahasiswa kan? Iya. Pasti bayar SPP udah telat-telat. Kiriman kamu berapa sih Mas? Mau negatif sama bisnis MLM? Wah, ini luar biasa nih orang nih. Kita baru duduk, Pak udah diceramain. Mas mahasiswa, pasti makannya Senin Kamis kan? Suka makan Indomie kan? Utang di Burjo berapa Mas? Kiriman pasti nggak nyampe 500 ribu. Gitu mau-maunya kamu, bisa-bisanya kamu negatif sama bisnis ini. Ini bonus saya 11 juta gitu. Wah sakit Pak, saya dihina Pak. Pas dia mau bilang utang di Burjo pasti banyak kan? Saya langsung ingat, burjo di sana, burjo di sana, burjo di sana. 5 burjo utang saya masih banyak Pak. Bener juga, terpaksa nggak marah Pak. Pasti kos belum dibayar kan? Iya bener juga gitu. Lah kita terpaksa emosi, marah tapi telan ludah Pak. Ya bener gitu kan? Nah, tapi pas dia keluarin slip bonus, angkanya 11 juta, saya nggak tahu Pak. Saya panggil teman saya, udah pulang kita. Sampai di luar, saya langsung jabat tangan dia. Bro, terima kasih bro, saya segera join. Anda tahu nggak maksudnya? Kita ini Pak, udah zaman semodern ini. Kita masa sih nggak bisa lihat informasi? Saya Pak, negatif sama bisnis MLM. Nggak percaya sama bisnis MLM. Nggak ada sejarahnya MLM bisa buat orang sukses. Kenapa? Saya belum ketemu orang sukses. Itu cuma opini semua. Itu bullshit semua, nggak ada yang benar. Bapak saya harus utang ratusan juta baru bisa punya bisnis. Teman saya banyak jalankan bisnis MLM, bulat jadi kaya. Nggak benar itu. Pas lihat bukti 11 juta Pak, selesai urusan. Benar ada orangnya kok. Makanya saya langsung ajak teman saya, setelah lihat bukti saya panggil teman saya, udah nggak ada pertanyaan lagi. Kalau itu angka benar, itu ada orangnya, berarti kan ada. Saya bilang lah ibu-ibu aja bisa. Ibu-ibu loh Pak, maki-maki saya, marah-marah saya pakai daster. Tahu nggak slip bonus keluar dari mana Pak? Bukan dari kantong, enggak dari sini. Banting di meja gitu, Mas, ini bonus saya Mas. Mau negatif sama MLM, mahasiswa kere.
Luar biasa Pak, tersinggung kita Pak. Bisa dia. Aduh kalau saya nggak bisa Pak, potong aja. Iya ibu-ibu bisa Pak. Ibu-ibu bisa. Pakai daster bisa, masa saya nggak bisa. Saya langsung bilang sama teman saya, join, sampai di kos. Masuk di kamar kos. Kalau nggak salah tadi 2 juta ya. Oh harus belanja produk gitu kan. Cek dompet, boro-boro ada uangnya, utang aja belum dibayar gitu kan. Scanning kamar, scanning. Kalau mahasiswa itu biasa kan tiap akhir bulan suka scanning. Jadi masuk di kamar nggak ada yang bisa diinvestasikan. Ada satu tape saya, tape recorder gitu. Wah ini andalan ini. Andalan penghantar tidur gitu kan. Kalau pagi-pagi putar kenceng-kenceng biar semangat gitu. Kamar sebelah. Bro, boleh nih kayaknya kita sekolahin nih. Wah teman saya senang banget nih kan. Pas akhir bulan gitu. Wah pas ini bro. Bisa ini 30.000. Cukup buat 2 hari makan kata dia gitu. Enggak, gue mau join Tiansi. Teh aja nggak dapat gitu. Satu teh mau digade 50.000. Tapi Bapak Ibu sekalian akhirnya saya nggak tahu kenapa gitu. Teman saya datang gitu. Dia sempat ngomong. Gimana bro jadi join nggak? Saya bilang kayaknya nggak jadi deh. Udah usaha kemana-mana, kayaknya belum rezeki saya nih Tiansi nih. Bagus sih bisnisnya gitu kan, real. Saya udah cek web, udah sertifikasi dari Apli, udah ada syariahnya, udah jelas lah DP Rindaknya udah jelas, udah bagus lah gitu. Ini bisnis bagus, cuman kayaknya bukan rezeki saya deh. Kenapa emang bro? Udah saya udah pinjam kemana-mana, udah kayaknya belum rezeki saya, nggak punya ini. Kayaknya belum, bukan garis tangan saya deh di bisnis ini gitu. Nah, banyak orang kayak gitu mungkin. Udah positif, udah yakin, udah usaha, mungkin kebentok gitu. Nggak jadi join sama saya. Terus dia bilang gini, ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Nggak apa-apa. Tumben nih dia santai aja. Biasanya kalau saya nolak dia ngotot. Ya udah nggak apa-apa. Tapi ingat friend, tidak lama dari sekarang, 1 atau 2 tahun dari sekarang, saya ke kampus udah naik mobil BMW. Ente masih jalan kaki. Ente masih dengan kendaraan andalanmu itu yang namanya Swallow itu. Saya udah naik mobil. Itu sepele Pak. Tapi karena masuk di ubun-ubun saya pikirin tuh. Lagi saya bayangin gitu kan. Kan saya jalan kaki kalau ke kampus tuh sekitar 2 kilo gitu kan. Lagi jalan gitu kan. Jalan kaki ke kampus, semangat. Tiba-tiba di samping ada yang klakson. Tot. Saya lihat. Ih teman saya. Teman kampus yang nawarin Tiansi udah naik BMW. Itu pas satu malam saya nggak bisa tidur. Saya cuma ngebayangin kita sama-sama susah sekarang, sama-sama kere sekarang. Kalau saya nggak ngambil ini, dia jalan Tiansi 2 tahun dia kaya dan saya tetap kere. Aduh. Jangan sampai terjadi. Pokoknya harus join. Karena benar itu bakalan terjadi Pak. Bakalan terjadi. Itu benar-benar jadi pikiran saya satu malam. Akhirnya besok saya datang langsung ke dia Pak. Saya bilang nggak mau tahu caranya, saya harus join. Saya nggak mau lihat kamu sukses sendiri. Beneran. Saya nggak mau tahu. Bukan dia yang follow up, balik saya yang follow up dia Pak. Iya, balik follow up. Anda tahu, faktanya akhirnya tahun 2006, itu tahun 2003, 2006 ada 4 orang penerima mobil BMW di Jogja. Itu salah satunya saya, salah satunya upline saya, 2 downline saya. Nah, dan ini 4 orang satu kampus Pak. Satu kampus, bener. Kita ke kampus konvoi BMW Pak. Woi, BMW gitu kan, keren banget gitu. Beneran ini jadi fakta. Kalau saya nggak ngambil keputusan itu Pak, beneran terjadi. Ada 1 orang naik BMW, 3 orang jalan kaki ke kampus. Untung saya ambil keputusan itu dan saya gabung di bisnis ini. Ya, nah tapi sampai di sini Bapak Ibu sekalian ada proses ya, ada proses yang saya jalankan, yang saya cukup bilang bahwa untuk bisa sampai di titik ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali yang hari ini saya tidak berhenti syukuri gitu kan. Banyak hal yang saya dapatkan. Saya nggak tahu ini petunjuk Tuhan yang sangat luar biasa buat saya. Tuhan tahu saya susah, Tuhan tahu saya butuh. Akhirnya saya dikasih jalan Tiansi, saya berjuang di sini, akhirnya saya bisa sampai di sini. Bagus sekalian. Saya ingat dalam saya berproses di bisnis ini saya butuh kerja keras. Saya 2003 join. 2003 join sekitar 4 bulan saya bintang 6. Saya bisa bintang 8 kurang lebih 9 bulan. Silver Lion itu kurang lebih 1 tahun lebih ya. Nah totally saya sekarang sudah dari 2003 join sampai sekarang berarti sudah ada 14 tahun ya. 14 tahun saya berkarir di bisnis ini dari sejak mahasiswa. Sekarang saya sudah punya 3 anak, istri masih 1. Saya cuma boleh bilang ke Anda, saya kerja keras di bisnis ini cuma 5 tahun.
Jadi saya bayar harganya tuh 5 tahun. Sisanya berapa? 9 tahun. Itu having fun. Orang tidak berhasil di bisnis MLM, cuman tidak berani melewati 5 tahun pertama. Kalau Anda join di bisnis ini, Pak, satu aja saya bilang, prinsip apapun kondisinya, apapun prosesnya, apapun kendalanya, lewati 5 tahun pertama. Pak, saya udah lewatin 5 tahun pertama, tapi kok gini-gini aja. Oke, 5 tahun ya iya. Join tahun berapa? Tahun 2002. Aktif berapa bulan? Oh, saya join 2002 bulan April. Saya aktif dari April sampai bulan Juni. Berarti 5 tahun saya cuma aktif April, Mei, Juni 3 bulan. Total sekarang 5 tahun. Ya jangan dihitung lah gitu kan. Anda 5 tahun di Tiansi, aktifnya 3 bulan. Jangan dihitung 5 tahun aktifnya gitu kan. Kan banyak yang kayak gitu kan. Tapi saya mau bilang ke Anda, 14 tahun saya jalankan bisnis ini, saya bayar harganya itu cuma 5 tahun. Yang tadinya ditolak, kerja keras, orang ketawain saya, Pak, di rumah ketawain. Saya pulang ke kontrakan, gak ada yang join, ketawa semua. Hahaha, juragan obat pulang gitu kan. Bro, itu hidungmu udah kayak mirip pentil BMW katanya gitu. Pokoknya macam-macam, Pak, mereka itu kan teman-teman suka banget ngece gitu kan. Lah kalau saya simpen di hati, Pak, stres saya. Mereka ketawa, saya ketawa lebih keras. Hahaha. Bener, iya kan? Kan ini kan cuman bicara siapa yang lebih ngotot aja kan gitu kan. Mereka ketawa, saya lebih ketawa lebih keras. Mereka menolak, saya cari yang lain gitu kan, itu aja. Jadi 5 tahun pertama itu saya berproses. Pokoknya pakai kacamata kuda, hilangin urat malu gitu kan. Orang bilang Tianxi nggak bener, saya bilang bener. Dia bilang nggak bener, saya bilang bener. Dia bilang kamu nggak bisa sukses, saya bilang bisa. Ini cuma tinggal masalah ngotot aja kan. Kita akan lihat nanti 5 tahun ke depan. Kita akan lihat siapa yang kerja keras, siapa yang berproses, dan siapa yang jadi pemenang. Oke, kamu jalankan aja. Saya akan lihat kamu nanti bisa berhasil. Iya, lihat aja. Tonton saya, lihat saya. Bagaimana saya berjuang. Nanti saya sukses, kamu stroke. Bener, Pak. Iya kan? Lah, ini saya heran, Pak. Teman kontrakan saya dulu itu heran saya. Saya tawarin kan ini bisnis bagus, begini. Kamu join lah. Kalau kalian join, saya bisa bintang 4. Kalian bintang 3. Kalau bagus-bagus, kalian bisa sama-sama bintang 4 dengan saya. Mereka bilang apa? Udah kamu jalan aja dulu. Kalau kamu udah sukses, baru saya join. Lah justru kamu join lah supaya saya sukses. Nah gimana saya sukses, kamu aja nggak join gitu kan? Kan lucu gitu kan? Tapi nggak apa-apa, saya nggak menyerah gitu. Mereka nggak join, saya cari orang lain. Ini cerita luar biasa pertama gitu kan. Saya punya kontrakan tuh di Plumbon. Di kontrakan kita itu memang ada pelangnya, House of Spirit. Semangat gitu kan. Memang udah ada, Pak. Sebelum kita join itu udah ada pelang itu gitu. Nggak tahu memang jodohnya kali ya. Iya bener. Saya join, nggak ada yang mau join, Pak. Tuh, saya presentasi semuanya, nggak ada yang join. Ada yang bilang haram lah, ada yang bilang bisnis siluman lah, ada yang macam-macam lah gitu kan. Nggak ada yang join gitu. Saya jalanin bisnis ini, saya presentasi si A, si B, rata-rata pengen lihat bukti gitu, pengen lihat bukti mereka. 1 bulan saya jalan, saya dapat bonus waktu itu sekitar 3,6 juta tahun 2003. Teman-teman kontrakan saya kan pengen lihat bukti. Saya langsung ke Atakrit kalau nggak salah namanya itu, tempat belanja itu ya, alat-alat kos gitu ya. Jadi teman-teman kampus, saya pulang, beli cepet gitu, saya rapiin. Karpet, kursi gitu kan. Kan kontrakan apa laki-laki di Jogja kan pokoknya semrawut, sendal di mana gitu, pokoknya semrawut lah, kayak apa, kayak kandang ayam lah gitu kan. Saya rapiin, Pak, rapiin gitu semua. Nah di kontrakan saya semuanya negatif, kalau saya pulang diecein semua gitu kan. Mereka main PS, saya pulang masuk kamar, mereka main PS, ketawa-ketawa, hihihi, penjual obat pulang gitu kan. Bro, hati-hati ya, sakit gitu. Pokoknya saya habis diece. Saya beli semua, pulang satu-satu. Saya duduk tuh di ruang tamu, santai gitu kan. Mau dengar komentar mereka gitu kan. Weh, bokap siapa nih baru datang? Udah masuk satu. Saya liatin nih, bro. Bonus saya 3 juta tuh, beli karpet, beli ini. Wah, hebat ya Tianxi ya. Kamar, datang lagi satu pulang. Wih, rumah udah bersih kontrakan. Emak siapa yang baru datang gitu kan. Emak mata lupe yang kata saya gitu kan. Saya tunjukin lah bukti, ini bonus saya gitu. Ternyata Pak, mereka tuh cuman pengen lihat bukti. Cuman dasarnya ini kan negatif semua nih. Satu kontrakan negatif. Datang satu ke kamar saya. Bisnismu bagus ternyata ya. Boleh dong
Ini negatif gitu kan. Luar biasa ternyata menghasilkan gitu kan. Oke, saya boleh dong tahu di presentasi gitu. Saya jelasin gitu. Habis saya jelasin positif. Nah, terus dia bilang terakhir, tapi bro tolong ya bro ya. Jangan kasih tahu teman-teman yang lain ya. Soalnya ternyata Pak mereka itu suka sekali gosipin saya gitu kan. Jadi kalau ketahuan positif dia malu dia nih. Jadi pesan saya satu bro. Usahakan jangan yang lain tahu ya gitu ya. Oke gampang. Rahasia dijamin aman. Yang penting ente join. Ah, gitu kan. Gak lama setelah itu datang lagi Pak satu. Beneran itu bonus kamu 3,6 juta. Iya bener. Bagus ya gitu kan. Bagaimana caranya cari modal? Gini-gini saya jelasin semua gitu. Wah tertarik juga pengen join. Ternyata omongannya juga sama. Bro bagus bisnisnya bro. Pengen join nih. Tapi jangan sampai sini tahu ya. Cukup kita berdua ya. Oh oke aman gitu kan. Nah, semuanya ngomong gitu Pak. Aman gitu ya. Tapi kan saya undang mereka Pak ke OP kan. OP hari Rabu gitu. Hari Rabu OP nih. Kalau kamu pengen lihat ini bisnis kayak gimana, datang ke sini ya. Oke, sip. Wah, saya udah ketawa dalam hati. Lihat aja ntar nih. Hari Rabu Pak OP gitu kan datang. Oh, saya duluan aja datang. Wah, sendiri datang satu-satu. Ketemu. Join juga. Akhirnya apa join semua satu kontrakan saya mah gitu kan ya. Syukur semua kan cuma pengen lihat bukti mereka gitu kan. Jadi ya Bapak Ibu sekalian ya begitu proses di bisnis ini. Anda perlu buktikan siapa. Tapi saya bintang 4 bukan gara-gara mereka, tapi saya presentasi di luar dulu. Tapi akhirnya energi positif itu menyebar gitu karena fakta itu tidak bisa ditutup-tutupin. Yang namanya fakta-fakta itu. Mobil BMW Pak Yoas dapat mobil niaganya ada. Orang nggak percaya mobilnya ada kok. Kita dapat BMW, kita dapat Mercy, dapat kapal pesiar, dapat pesawat, dapat villa. Ada kok buktinya gitu. Fakta nggak bisa bohong gitu. Ya kan? Kalau kita bohong sama bisnis ini Pak, saya 13 tahun lalu udah berhenti dari bisnis ini karena bohong. Kenapa bertahan sampai 14 tahun? Karena semuanya fakta Pak. Gitu kan, orang satu demi satu stres Pak. Yang tadinya nggak percaya jadi percaya. Saya dapat motor, saya beli motor, kredit, saya datangin teman saya, ada yang join. Ada juga yang tetap nggak join. Ngotot sama negatif gitu kan. Katanya dapat mobil. Pokoknya dapat motor. Saya bilang tunggu saya dapat mobil. Kerja keras. Saya beli mobil. Harga 95 juta. Masih mahasiswa. Dari bonus saya beli. Datengin dia. Ini mobil saya. Katanya mobil BMW. Kok ini mobil second? Dasar negatif Pak. Gitu kan. Gak tahu mahasiswa beli mobil sendiri Pak. Itu luar biasa loh. Udah tunggu loh ya gitu kan. Kejar saya dapat gitu kan mobil. BMW datang gitu kan. Ini mobil saya gratis, harga 580 juta. Gratis dari Tiansi. Wah udah telat bro. Udah telat gimana? Udah telat bro. Coba dari dulu saya join. Nah dia sendiri yang ngomong coba dari dulu. Ya iya coba dari dulu lu join gitu kan. Emang sukanya miskin dasarnya orang gitu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lakukan bisnis ini, bukti itu tidak bisa memungkiri Pak. Adik-adik saya lah contoh gitu. Tadinya negatif, gak ada yang mau gitu. Stres, terintimidasi. Dia kerja kakaknya tidur-tidur. Belanja melulu, keluar negeri melulu. Dia kerja pagi sampai sore. Terintimidasi hidupnya Pak. Akhirnya terpaksa join gitu kan. Mohon maaf, bisnis MLM ini adalah tren luar biasa Pak saat ini. Kita nggak bisa menghindar. Hari ini Anda boleh nggak join? Oke nggak apa-apa. Percaya sama saya, nggak butuh lama dari hari ini. Nggak butuh lama dari hari ini, mungkin 2 bulan ke depan, orang akan datang sama Anda. Nawarinnya apa? Bisnis MLM lagi. Kalau nggak, mungkin Tiansi lagi, Pak. Karena Tiansi paling gede di Indonesia. Ya kan? Oke, 2 bulan Anda nggak join lagi, nggak apa-apa. Nggak usah join. Mungkin 1 tahun lagi, teman Anda datang lagi presentasi Anda. Apa? Tiansi lagi, Pak. Tetap nggak mau join, nggak apa-apa, Pak. Maksud saya, oke, Anda nggak usah join. Nggak apa-apa, ini pilihan hidup. Tapi mau negatif sama bisnis MLM udah sulit, Pak. Yang negatif, Anda boleh negatif, tapi jangan sama MLM. Negatifnya sama money game. Karena money game sama MLM beda. Banyak orang tertipu di luar sana, mohon maaf itu bukan MLM. Di Indonesia, kurang lebih ada sekitar 500 perusahaan MLM. Ini kita bahas secara logika aja. 500 perusahaan MLM lebih di Indonesia. Anda tahu yang punya sertifikasi syariah berapa? Tidak lebih dari 10. Yang memiliki apli ada berapa? Kurang lebih 60. 60 sampai 100. Pertanyaan saya, 400 itu perusahaan apa? Yang tidak punya depkes berapa? Jadi perusahaan MLM yang real syariah punya sertifikasi
Apli, kemudian punya DP Rindak, legal, itu kurang lebih 10 perusahaan MLM. Kalau Anda negatif, maaf, coba cek. Mungkin itu yang 499, bukan 10 yang real. Iya, jangan samain dong sama Dim, Providem, apalah itulah inilah. Aduh, kemarin ketemu orang, jelasin, wah ini sama ini. Sama gimana, ujungnya gimana, produknya aja nggak jelas. Jangan samain lah bro. Saya 14 tahun jalankan bisnis ini. Anak saya beli susu, genteng di rumah saya, lantai saya. Orang tua saya bisa umroh. Saya bisa berkali-kali ke luar negeri dari bisnis ini. Saya makan beli beras dari bisnis ini. Dan Anda bilang bisnis ini nggak bener, keterlaluan Anda. Ya kan kita mau emosi, mau bilang, gila hidup saya dari Tiansi, dia bilang ini bisnis nggak bener gitu kan. Jangan-jangan hidupmu yang nggak bener gitu kan. Nah, makanya cek dulu Pak, bisnis MLM itu apa? Makanya orang mungkin lihatnya yang jelas. Oke, kalau saya tanya gini, bicara MLM, ada 490 MLM yang nggak bener, dan ada 10 yang bener, real. DP Rindak ada, Apli ada, sertifikasi ada, semuanya ada. Ada 10. Yang ditahu masyarakat yang mana? Yang masyarakat tahu tentang MLM kira-kira yang mana? Hampir pasti yang orang bilang MLM itu yang 490, bukan yang 10. Nah makanya saya bilang tugas saya dan leader-leader di depan ini kasih tahu ke masyarakat, ini loh bisnis MLM bisa merubah, membantu kehidupan seseorang from zero to hero. Dari anak kos yang gak punya apa-apa bisa punya kehidupan luar biasa. Bisa jadi kebanggaan orang tua, bisa luar biasa gitu. Kebayang gak sih? Saya gak tahu Pak, kalau gak ada Tiansi hidup saya kayak gimana gitu. Mungkin saya jadi gelandangan sekarang. Mungkin anak-anak saya gak bisa sekolah yang terbaik. Saya mungkin gak bisa kasih senang orang tua gitu. Kenapa? Bisnis modal 2 juta, saya cuma ngutang mulainya Pak. Mana ada bisnis kayak gitu. Tapi perantara bisnisnya di hidup saya bisa berubah. Yang saya lakukan apa? Sama yang dilakukan sama orang-orang yang sudah berhasil di luar sana. Kerja keras, ketekunan, never give up. Saya memulai bisnis ini dengan keyakinan. Nggak ada sama sekali keraguan pada saat saya mulai bisnis ini. Saya start di bisnis ini dari miskin, nggak punya apa-apa, utang, di Burjo masih banyak, kos-kosan belum dibayar, SPP belum bayar. Saya tahu saya susah. Tapi saya sudah masuk di lintasan untuk jadi orang sukses, Pak. Saya mulai start. Pada saat kaki saya pertama masuk di bisnis ini, nggak ada kata tidak. Garis finish harus saya sampai. Nggak mau tahu apapun prosesnya. Mau saya ditolak 100 orang, saya cari 1000 orang. Teman kok saya nggak menerima, saya cari di luar. Keluarga saya nggak terima, saya cari yang lain. Yang penting gimana caranya. Saya tahu betul bisnis ini benar. Saya tahu betul bisnis ini bagus. Dan saya harus sampai di ujung sana. Kalau orang lain bisa, saya pasti bisa. Saya cuma mulai dengan keyakinan. Saya yakin bisa sampai di sana, apapun prosesnya. Karena sudah banyak yang buktikan. Kalau Pak Luis makannya nasi, bukan makan batu, saya yakin saya juga pasti bisa. Kalau Pak Luis jalannya masih di atas tanah, Pak, nggak ngambang, saya juga pasti bisa. Jadi tidak ada keraguan bisnis ini, Pak. Kerja keras tentunya, karena di mana-mana kita butuh kerja keras. Dan terakhir adalah kuncinya konsisten. Batu aja itu bisa berlubang karena air. Nah, kita belajar dari orang-orang yang berhasil tentang kerja keras. Saya baca cepat. Pemain legenda NBA Michael Jordan menggunakan waktu libur untuk melatih ratusan kali jump shot setiap harinya. Jangan lihat dia sekarang, tapi apa yang sudah dia lakukan. CEO Starbucks, setelah bekerja, dia bekerja lagi di rumah. Luar biasa. Wajar kalau dia sukses. Mark Cuban, pemilik klub Dallas Maverick, tidak mengambil liburan selama 7 tahun ketika dia memulai bisnis pertamanya. Wajar dia sukses. Venus dan Serena Williams, siapa yang nggak tahu? Ini 2 bersaudara, pemain tenis yang sangat luar biasa. Memulai memukul bola tenis pada pukul 6 pagi sejak mereka berusia 7-8 tahun. Jangan lihat sekarang, tapi apa yang sudah mereka lakukan. Wajar kalau mereka jadi pemain top dunia di tenis. CEO Yahoo, Marissa Mayer, secara rutin bekerja semalaman selama 130 jam dalam seminggu ketika masih bekerja di Google. Wajar dia jadi orang hebat. Oke, konsisten. Thomas Alva Edison. Tahukah Anda Thomas Alva Edison gagal pada percobaan ke-990 kali sebelum akhirnya ia sukses menemukan penemuan lampu pijar di percobaan ke-1000 kali. 1000 kali, ada yang bilang 10.000 kali. Ya. Dahsyat, ketika ia sempat ditanya orang terdekatnya, di dekatnya, ia hanya menjelaskan, ketika percobaan itu gagal, ketika percobaan itu belum berhasil, saya tidak pernah mengatakan itu gagal. Saya hanya mengatakan bahwa saya belum menemukan caranya. Ya, konsistensi. Henry Ford,
telah mengakui kehilangan 6 kali kesempatan dan sedikit demi sedikit ia kembali memanage dan mengumpulkan uangnya yang sempat hilang. Oke. Seorang novelis dari Inggris bernama John Rise mendapat 753 penolakan sampai akhirnya ia berhasil mempublikasikan 564 buku, bahkan sampai sekarang buku-bukunya laris dibaca. Apa yang dilakukan oleh yang berhasil di bisnis ini? Pak, saya join di Tianxi, jangan lihat saya diamond. Waktu saya join, saya nggak mau pulang ke kos saya sebelum saya ketemu 3 orang. Setiap hari saya presentasi harus ketemu 3 orang sebelum saya sampai ke kos saya. Pernah satu ketika saya sampai di depan kos saya, capek jam 1 malam, sampai di kontrakan, saya singgah, saya nggak mau menyentuh rumah saya, kos saya, sebelum saya presentasi 3 orang. Saya duduk di angkringan depan kontrakan kita, dan bilang, hari ini baru 2 orang. Saya mau pulang, tapi malu sama komitmen. Saya janji harus ketemu 3 orang. Hampir setengah jam, Pak, saya mikir, malu pulang, bohongi diri sendiri, tapi saya sudah punya komitmen, harus kerja keras. Tiba-tiba downline saya, calon prospek saya SMS. Saya tertarik sama bisnis yang barusan Bapak presentasi. Ini ada teman saya 3 orang, teman kontrakan saya pengen tahu informasinya. Jam 1 malam, saya langsung tancap gas motor saya ke sana. Ternyata orang yang saya presentasi jam 10 tadi, positif dan langsung cerita ke teman-temannya. Jam 1 malam saya ke sana, Pak. Saya presentasi. Saya nggak lihat dia join, tapi saya pulang senyum. Saya pulang ke kamar saya dan tidur pulas. Nikmatnya kerja keras. Nikmatnya berjuang. Apa yang kita perjuangkan, apa yang kita targetkan itu bisa dapat. Jangan lihat sekarang, Pak. Saya berproses di bisnis ini. Jangan kira bangun Jogja itu cuma gampang bangun. Tapi butuh dedikasi, butuh kerja keras untuk betul-betul membuktikan saya layak untuk berada di panggung kemenangan ini. Pertanyaan saya, Anda sudah belajar dari orang-orang sukses nih, Pak. Sekilas saya baca. Pertanyaan saya, Anda sudah melakukan apa di Tianxi? Apa yang sudah lakukan? Apa yang sudah Anda lakukan? Apa yang sudah Anda korbankan? Baru presentasi 2-3 orang ditolak, berhenti. Kalau Anda mau berhenti, berhenti dari sekarang. Anda tidak layak jadi orang berhasil. Kalau baru 10 orang menolak Anda dan Anda bilang gagal, berhenti dari sekarang, Pak. Jangan buang-buang waktu. Karena memang Anda ditakdirkan untuk gagal. Karena orang berhasil tidak akan menyerah. Tidak cuma dengan 10 orang, 100 orang pun dia akan tetap konsisten. 1000 orang pun menolak kalau dia yakin dia tetap akan lakukan bisnis ini sampai dia berhasil. Ya. Kenapa? Modal bisnis ini udah gampang, Pak. Tinggal berjuang, tinggal fight, habis-habisan perjuangkan sehingga Anda bisa dapatkan apa yang sudah Anda targetkan dari awal, apa yang menjadi titik finish Anda, apa yang menjadi tujuan akhir Anda di bisnis ini. Perjuangkan, yakini itu, jangan pernah berhenti sampai Anda dapat. Ya. Saya bisa beli mobil ini, saya bilang tadi, sebenarnya saya nggak terlalu suka cerita ini ya, gitu ya. Tapi saya juga bingung ya bicara MLM dulu waktu kita masih miskin selalu ditanya bukti kan. Lu udah dapat apa emangnya? Kalau lu udah berhasil baru gua join gitu kan. Pas kita udah sukses, posting di Facebook, dapat ini, bangun rumah 5 miliar, naik haji, umroh sekeluarga. Orang inbox, Pak, Anda kok sombong banget? Belum ada bukti, ditanya bukti. Pas nunjukin bukti, dibilang sombong gitu kan. Saya nggak tahu nih, apakah saya yang salah atau dia yang error otaknya ya. Gitu ya. Nah, tapi ini perlu. Anda bisa melihat bahwa bisnis ini sebuah kendaraan yang sangat luar biasa. Bisa merubah orang from zero to hero. Ini bicara inspirasi, ini bicara hasil dari kerja keras, ini bicara tentang hasil dari sebuah keputusan. Nah, saya mulai 2003, saya beli mobil ini tahun 2003, saya 2005 kalau nggak salah. 2005 saya beli mobil ini 95 juta. Murah barangkali. Tapi ingat saya memulai bisnis ini dari utang. Nah, ini 2006 saya di wisuda. 2003 join, 2006 saya dapat mobil Mercy C230. Luar biasa gitu. Dulu berjuang gitu kan. Nggak orang percaya, banyak yang menghina, nggak bener bisnisnya. Waktu saya dapat mobil ini kita langsung ke pabrik ya. Kita ke pabrik perakitan di Bogor. Di mobil itu udah ada tulisan nama kita. Jadi kita turun dari bis, tinggal milih yang mana ada nama kita, itulah mobil kita. Mobil ini dulu harganya 580 juta. Dan kita dapatkan ini cuma modal KTP, Pak. Banyak orang punya mobil ini. Banyak, Pak, di luar sana. Tapi Anda cari yang cuma modal utang 500 ribu. Anaknya korban kerusuhan. Di Jogja tinggal numpang di kos temen. Udah mau diusir dari kampus karena nggak bayar SPP. Diputusin pacar karena miskin. Jalankan bisnis ini, 3 tahun bisa dapat mobil ini. Oke. Nah, ini perjalanan saya ya 2006
saya terima mobil gratis, 2008 saya terima kapal pesiar, 2009 dapat pesawat pribadi, jadi kapal sama pesawat ini dapatnya cash reward, jadi dalam bentuk uang. Kapal pesiar ini totalnya kurang lebih sekitar 350 juta, pesawat pribadi ini sekitar 520 juta. Terakhir 2006, saya dapat villa. Villa ini nilainya sekitar 1,3 miliar. Ya, saya ulangin lagi, sebuah bisnis dengan modal utang 500 ribu memulai bisnis ini. Ya. Nah, ini rumah dulu yang saya beli di Paradise, tetangga sama Pak Wawan. Nah, saya mau cerita sedikit. Saya bisa beli rumah ini harga kurang lebih sekitar 1,2 M nilainya waktu itu. Punya mobil 2. Saya bukan bicara ini, tapi saya bicara sebuah pencapaian. Saya masih mahasiswa statusnya. Jalankan bisnis ini modal ngotot, ditolak makin semangat. Di usia 28 tahun, banyak orang bilang, Pak, Anda bisa dapat kehidupan mapan yang orang butuh berjuang 30-40 tahun. Tapi saya bisa dapatkan ini di bisnis ini cuma 4 tahun berjuang. Nah, inilah potensi bagi teman-teman yang masih muda nih. Anda nggak ngerasa gitu. Saya feelingnya juga dulu biasa saja karena saya yang punya gitu. Tapi ketemu orang umurnya 50 tahun masih dikontrakan. Ya mohon maaf ya. Ya mungkin bukan saya yang hebat, tapi kita bicara kendaraan. Kalau Anda naik kereta dari Jogja ke Jakarta, saya naik pesawat, dibolak-balik juga tetap saya yang duluan nyampe. Nah, jadi hati-hati dengan memilih kendaraan gitu ya. Jadi kalau Anda join di bisnis ini, sudah terpaksa Anda harus keluar negeri. Tinggal pilih gitu kan, mau pergi kemana, tinggal kejar kualifikasinya. Oke, ini di Malaysia Singapura tahun 2004, waktu saya dapat New Outstanding ya. Ini di Prancis, tahun 2006, di Italia, di Swiss, Belanda, Korea. Ini Jepang juga, saya nggak tahu 2012-2013 ya. Ini di Turki. Ini 2009 saya sama istri bisa umroh. Nah ini di Amerika tahun 2014. Amerika ya Pak ya, beneran Amerika ya, di Hollywood nih. Nah saya cerita sedikit, orang keluar zona nyaman. Pak, saya dulu waktu mahasiswa kerjaan saya itu nonton bola, main PS. Jadi kalau udah bola tuh tim kita diolok-olok, wah itu udah sama ngajak perang tuh. Nah saya nggak tahu kenapa pada saat saya disentil dengan impian, disentil sama kehidupan, disentil sama kesuksesan, saya ketemu bisnis ini Pak. Saya lupa semuanya. Itu lagi kadang miris banget tuh. Kita lagi presentasi, terus tim kesayangan kita lagi main gitu. Dan kita harus memilih antara mau presentasi atau mau nonton bola gitu. Nggak ada Pak, saya lupa semuanya gitu. 8 jam di PS tuh, kebayang nggak sih pagi bangun bukan ke kampus tapi langsung ke PS 8 jam tiap hari. Saya tinggalin Pak. Yang 8 jam aja saya lupa, apalagi yang 2 jam gitu kan. Nah, sampai di sini, wah itu luar biasa Pak. Saya nangis pas masuk di sini. Bukan saya nangis, istri saya ikut nangis gitu. Lu nangis kenapa gitu kan? Yang ngefans saya, lu yang nangis gitu ya. Dia terharu lihat suaminya gitu ya. Masuk di sini kita lihat semuanya gitu kan. Wah, luar biasa lah. Tapi saya tinggalin ini gitu. Saya tinggalin ini pada saat saya berjuang di bisnis ini sampai di satu titik bisnis saya stabil, saya nikmatin semuanya. Ya, tapi bisnis ini ngasih jalan ke Anda. Suatu saat Anda pasti bisa ke sini ya. Nah, ini di Munich di Jerman. Kalau saya keluar negeri sukanya wisata stadion. Satu negara tujuan pertama 2 gitu. Tujuan pertama adalah stadion, tujuan kedua hard rock. Nah, karena saya suka koleksi baju hard rock. Oke. Ini di Venice, di Prancis, di Praha, di Ceko, di Madrid, di Barcelona. Nah, kita nonton live waktu itu Barcelona lawan Villarreal. Ya, Villarreal waktu itu live kita nontonnya. Oke, ini di Liverpool ya. Terus ini di Manchester. Oh, bareng Pak Yowas gitu. Ada Pak Yowas waktu itu ya. Oke. Nah, oke Bapak Ibu sekalian, ini saya cerita ini bukan bicara hebat-hebatan, bukan ya. Ini bukan bicara sombong-sombongan, kita bisa keliling dunia, tapi ini apa adanya. Jadi ini udah apa adanya gitu. Kalau non itu apa adanya, Pak. Dapat reward, itu apa adanya di bisnis ini, tidak kita lebih-lebihkan. Penghasilan ratusan juta per minggu, itu apa adanya, bukan kita lebih-lebihkan. Itu potensi Anda. Kalau Anda jalankan bisnis ini dengan serius. Oke, kalau ini bisa jadi jalan buat saya, kira-kira bisa jadi jalan buat Anda juga nggak? Pastinya bisa. Karena bisnis ini tidak melihat Anda. Pada saat Anda punya komitmen di sini, tidak dilihat Anda siapa, Anda cukup punya komitmen untuk mau serius jalankan bisnis ini, terserah Anda punya impian apa. Sejauh apa Anda mau berjuang di bisnis ini, tentukan. Dan Anda perjuangkan sampai Anda dapat. Unlimited. Kalau Anda nggak cukup 100 juta per minggu, kejar 200 juta per minggu.
Kalau 200 juta nggak cukup, Anda kejar 1 miliar per minggu, bisnis ini kasih jalan. Pak, saya cuma pengen 10 juta per minggu, kejar 10 juta per minggu. Karena bisnis ini, itu dari mana sampai di mana Anda melihat bisnis ini, disitulah Anda. Nah, hari ini saya sampai di sini masih banyak visi besar yang saya mau kejar. Hari ini saya masih kerja keras. Hari ini saya masih berjuang di bisnis ini. Saya pikir saya masih muda, umur masih ada. Kenapa saya sia-siakan cuma dengan santai di rumah, tapi hidup ini adalah perjuangan. Karena saya dididik di bisnis ini untuk kerja keras, untuk berjuang, dan tidak pernah menyerah. Dan saya nggak tahu itu sudah jadi habit buat saya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya cerita sedikit. Kenapa sih saya harus berjoin di bisnis ini? Orang suka tanya, Pak Nur sama Anda kecil-kecil, ganteng gitu kan. Wah, kayak artis mana? Kayak cover majalah gitu kan. Kok bisa sesemangat itu gitu? Teman-teman saya SMA bilang, lu hebat bro. Bisa kayak gitu, bisa berjuang kayak gitu, bisa ditolak orang sampai berhasil. MLM kan sulit gitu. Padahal nggak tahu aja dia bawa bisnis ini gampang. Bisnis yang sangat gampang. Kenapa bisa seperti ini? Saya bilang, saya punya rahasia. Saya nggak tahu pengalaman ini saya patut bagi ke Anda semua atau enggak gitu. Saya punya rahasia yang orang bilang, kalau Anda tahu, ini adalah sesuatu yang Anda juga punya. Dan semua orang punya kalau dia sadar. Saya punya rahasia, saya nggak tahu kenapa, ini adalah bahan bakar yang saya nggak tahu kenapa. Semakin saya berjuang di bisnis ini, semakin saya dapat proses di bisnis ini, saya semakin semangat. Kenapa? Saya punya bahan bakar yang lebih luar biasa dibanding proses di bisnis ini. Kadang orang lupa sama tujuannya, kenapa? Bahan bakarnya kecil, Pak. Tapi saya punya bahan bakar yang sangat besar sekali, yang saya tidak mungkin dihentikan di bisnis ini. Tidak mungkin saya terhentikan di bisnis ini. Karena bahan bakar saya terlalu besar, Bapak Ibu sekalian. Oke, ini keluarga kecil saya. Saya cerita sedikit waktu saya masa kecil saya gitu ya. Bapak saya usaha, dagang di pasar, punya beberapa usaha. Ibu saya juga ikut bantu. Sejak kecil saya tidak mendapatkan mungkin apa yang orang bilang itu perhatian yang luar biasa dari orang tua. Karena bapak ibu saya sekarang lagi di Jakarta gitu kan. Saya ceritalah, saya bilang sama anak saya, nah bapak itu dulu nggak pernah dikasih gini sama nenek, sama kakek. Belajar sendiri gitu. Mama saya nyeletuk dari belakang. Lah iya emang gimana mau ngurus kamu, merhatiin kamu, bapak aja nggak ada sekolah gitu kan. SD aja nggak tamat, gimana mau ngajarin kamu gitu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu saya terlalu sibuk berjuang untuk anak-anaknya, kami 6 bersaudara. Mereka berjuang cari uang luar biasa sampai mungkin melupakan hal yang paling penting, yaitu perhatian. Jadi pagi subuh udah ke pasar. Subuh udah ke pasar, Pak. Jadi kita sekolah, bangun sekolah sendiri, mandi sendiri, ke kampus sendiri. Pulang ke rumah nggak ada orang. Jadi kita udah siapkan uang makan, udah disiapin makanan di rumah, udah makan. Saya ketemu orang tua, kadang udah malam baru ketemu, nggak pernah dikasih. Kalau sekarang, luar biasa Pak. Saya bisa melewati waktu yang sangat luar biasa bersama anak-anak saya. Saya pernah waktu itu dapat juara di sekolah gitu ya. Juara di sekolah, peringkat 1 kalau nggak salah. Sempat ya di SD kelas 1, guru saya bilang, ini akan ada pembagian rapot, undang bapak ibu, orang tua harus hadir. Saya ngomong ke bapak ibu saya pikir bapak ibu saya mau bakalan bangga, senang anaknya juara 1 kan. Wah senang sampai gitu, saya ke pasar ngasih ke ibu saya, bapak saya, "Ma, Pak, juara 1, ini saya juara 1 di kelas, nanti ada pembagian rapot, nanti bapak ibu diundang." Bapak saya bilang apa? "Udah nah, bapak lagi sibuk kerja, mama lagi sibuk kerja, nanti suruh siapa aja orang di rumah gitu." Saya pulang tuh lagi mikir, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang sangat saya harapkan itu tiba-tiba nggak bisa gitu kan. Saya punya orang tua nggak ya gitu ya. Ini bicara jeleknya gitu. Tapi saya tahu mereka melakukan sesuatu yang menurut mereka mungkin lebih berharga, yaitu berjuang secara finansial biar kami bisa hidup. Tapi kami butuh sesuatu yang lebih, yaitu waktu, kesempatan, di mana kita bisa proof ke mereka, buktikan ke mereka, nih anakmu ini hebat gitu, bisa jadi juara, bisa jadi dilihat banyak orang gitu. Dan bapak saya nggak bisa. Saya pulang Pak, tetangga yang saya minta. Tetangga datang, dapat peringkat juara 1, reward dibagi, ditanya mana orang tua, saya panggil tetangga saya bilang ini orang tua saya. Sampai detik ini saya belum cerita ke orang tua saya kejadian ini. Tapi saya tahu mereka sudah berjuang lebih dari hal lain yang mungkin mereka pikir itu lebih saya butuhkan, yaitu perjuangan secara finansial. Bapak Ibu sekalian, saya berjuang habis-habisan di bisnis ini, cuma satu. Saya tidak mau, saya cuma berikan uang ke anak-anak saya, tapi saya nggak punya waktu buat mereka. Hari ini 1 kali 24 jam Pak, saya punya waktu sama mereka. Saya mau cerita sedikit, kalau saya lagi di Jakarta Pak, saya di Jakarta nih gitu. Aktivitas setiap hari nih, bangun subuh, habis sholat, saya suka olahraga, sepedahan. Itu jam 6 sampai jam 7.
Jam 7 saya pulang ke rumah, itu udah siap-siap anak-anak, saya perhatiin gitu kan. Biasanya kalau saya lagi pengen nganter, saya nganter. Tapi kalau saya lagi tidak pengen nganter, kan ada yang nganter ya. Saya cuman salaman, cium pipi kiri, pipi kanan, kasih sedikit nasihat, mereka ke sekolah. Udah saya di rumah. Satu hari nunggu jam 12 di rumah tuh, nggak kemana-mana. Saya nggak tahu di Tianxi ini kok gitu ya. Kita bukan disuruh kerja tapi cari kerjaan gitu. Udah di rumah satu hari. Jam 9 sampai saya sempat bilang ya sama Pak David di Rembang itu. Jam 9 sampai jam 12 itu masa-masa waktu kritis gitu kan. Lagi bingung, hopeless, mau ngapain, nggak ada yang bisa dikerjain gitu kan. Jam 9 tuh bingung ngapain, anak-anak ke sekolah gitu kan. Istri lagi sibuk arisan, atau nggak lagi nemenin masak di belakang gitu kan. Sendiri ngapain gitu kan. Jadi masa-masa kritis tuh jam 9 sampai jam 12. Nah jam 12 anak-anak pulang. Anak-anak pulang, jemput, saya nunggu di rumah. Main lagi sama anak-anak, temani mereka tidur siang. Sore bangun, kita jalan biasanya. Kalau nggak jalan-jalan sepeda, kita ke mall. Pulang-pulang maghrib, sholat maghrib bareng, temani mereka belajar. Biasa habis maghrib, saya belajar sama mereka. Biasanya sama ibunya. Belajar ngaji, belajar membaca. Jadi anak saya bisa baca. Mohon maaf bukan karena di sekolah, tapi bisa belajar karena bapaknya yang ngajarin baca. Anak saya bisa ngaji, itu bapaknya yang ngajar ngaji. Kenapa? Karena saya mau berikan waktu yang terbaik buat mereka. Saya suka selalu tanya sama anak-anak saya, "Nak, bapak kurang apa? Main sama bapak cukup nggak?" Kalau mereka bilang kurang, ayo kita main gitu. Karena saya mau berikan waktu yang terbaik buat mereka. Bagus sekalian, waktu itu sesuatu yang tidak bisa beli dengan apapun. Saya udah lewatin proses masa-masa saya, masa-masa kecil saya nggak bisa balik dan minta, "Ma, Pa, saya butuh kasih sayang, saya butuh diperhatiin," nggak bisa. Itu udah lewat dan itu membekas dan saya nggak mau ini terjadi sama anak-anak saya. Saya berjuang di bisnis ini habis-habisan Pak untuk mendapatkan kebebasan waktu. Pada saat Anda berhasil di bisnis ini, Anda bisa tentukan kapan Anda mau kerja, kapan Anda nggak mau kerja, kapan Anda mau santai, kapan Anda mau bekerja, kapan Anda mau di rumah saja. Itu semua independen, terserah Anda. Gitu. Dan bisnis ini kasih jalan Anda untuk ke sana. Ya. Nah, seperti inilah, seperti proses saya bilang tadi ya, kadang pembantu saya gitu. Maksudnya orang yang kerja di rumah tuh bingung nih, "Bapak kerja apa ya?" gitu ya. Kayaknya nggak pernah ke kantor, sekali-sekali hari Sabtu keluar kota, pulang hari Senin gitu kan, sekali-sekali gitu. Ya kalau udah di rumah ya gitu aja gitu. Bangun pagi, jalan-jalan, ke mall, belanja, tapi nggak pernah kerja gitu. "Bapak kerja apa ya?" gitu kan. Tiba-tiba lihat di rumah saya kan ada kamar kosong kan gitu kan. Wah, jangan-jangan ada lilin di dalam kamar ini gitu ya. Masuk kamar, ternyata nggak ada lilin gitu. Enggak, ini jadi pertanyaan klise gitu. Tetangga-tetangga saya juga pada bingung tuh. Ini bapak ini ngapain? Masih muda tapi kayak nggak kerja. Baru bangun rumah lagi, kerjanya naik sepeda melulu. Ngapain dia gitu kan? Dulu Pak, waktu saya berjuang di bisnis ini kebalik gitu. Orang heran. Ngapain dia tiap hari keluar, pagi presentasi, nggak kaya-kaya, miskin terus gitu kan? Jualan obat, bawa tas gitu kan, kayak dokter, nggak kaya-kaya gitu kan? Ngapain tuh orang gitu kan? Orang heran, kita kerja nggak dapat uang. Sekarang nih orang tambah heran lagi Pak. Nggak kerja tapi uangnya kok banyak gitu. Gitu ya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian ada peribahasa bilang, hari ini kita melakukan apa yang orang tidak lakukan. Hari ini kita kerja apa yang orang tidak kerjakan. Just keep doing. Lakukan terus. Karena suatu saat Anda akan menikmati apa yang orang lain tidak nikmati. Karena suatu saat Anda akan dapatkan yang orang lain tidak dapatkan. Pak, orang lain hari ini kerja, kita santai. Hari ini orang habis-habisan banting tulang, pagi, siang, malam mikirin duit. Kita nggak mikirin duit, datang sendiri Pak. Banyak orang bilang ada proses yang perlu kita lewatin di bisnis ini ya. Tahap awal, kita kerja nggak mungkin nggak dibayar. Kalau Anda nggak dengan proses ini, cepat lewatin supaya Anda naik ke tahap kedua. Tahap kedua apa? Kerja, tapi dibayar sedikit. Harus lewatin itu Pak. Baru join udah mau passive income. Nggak ada ceritanya itu Pak. Jadi harus lewatin prosesnya. Tahap kedua kerja tapi dibayar sedikit. Kalau Anda nggak tahan, lakukan bisnis ini dengan frekuensi lebih banyak supaya naik di tahap ketiga. Tahap ketiga apa? Kerja akan dibayar senilai. Kerja dibayar senilai. Kerja dibayar senilai. Kerja dibayar senilai. Kalau Anda masih belum puas, lakukan lebih banyak, frekuensinya ditingkatkan, lebih kerja keras biar Anda naik ke tahap selanjutnya. Tahapannya apa? Kerja sedikit, dibayarnya banyak. Bahkan tanpa bekerja, dibayar terus.
Kenapa kita mau berjuang di bisnis ini untuk sampai di level itu? Nah, sekarang Anda bisa pikir bagi teman-teman yang sudah berjuang di bisnis ini, yang sudah join di bisnis ini, Anda berada di tahap mana? Perjuangkan itu. Perjuangkan sampai Anda naik di satu tingkat di mana gila ini Mr. Lee. Nggak kenal aja, nggak tahu siapa saya kok. Baik banget kirimin tiap bulan. Di rekening masih ada kok kirim lagi gitu ya. Itu luar biasanya lah Mr. Lee ya. Gitu kan. Banyak hikmah yang kita bisa lihat ya. Saya nggak tahu saya punya anak yang masih lucu-lucu gitu. Saya sangat bersyukur ada di bisnis ini Bapak Ibu sekalian. Saya dikasih jalan untuk berikan yang terbaik buat mereka. Mereka bisa melihat orang tuanya berjuang. Mereka masih bisa merasakan kasih sayang dari orang tuanya gitu ya. Memberikan yang terbaik, kasih waktu yang terbaik. Saya jadi orang tua di sini, mungkin teman-teman Bapak Ibu sekalian yang jadi orang tua masih punya kesempatan untuk berikan yang terbaik buat anak-anak Anda. Cuman butuh kerja keras. Cuman butuh melakukan sesuatu dan tanpa menyerah lakukan yang terbaik untuk memberikan yang terbaik buat orang-orang yang Anda cintai. Kalau Anda jadi anak Bapak Ibu sekalian, saya mau cerita sedikit. Hari ini saya sangat bersyukur masih punya kedua orang tua saya. Bapak Ibu saya masih ada. Dulu bapak saya pernah ngomong ya. Saya cukup nakal dulu waktu SMA, kemudian kuliah. Bapak saya pernah ngomong ke saya, nak, bapak udah didik kamu, bapak udah berkorban banyak buat kamu. Kok sampai hari ini, kamu justru malah repotin orang tua. Mama saya bilang, nak, sejak kecil mama berjuang sampai jualan gorengan di pinggir jalan. Sampai bantu orang lain, apapun ibu lakukan supaya kalian bisa senang. Supaya kalian bisa besar, bisa jadi orang sukses dan bikin mama seneng. Sampai satu titik Bapak Ibu sekalian saya kuliah di Jogja. Saya pulang, mama bilang ke saya, nak, mama dari kamu kecil nyusahin mama. Kamu udah besar sekarang. Bukan malah nyenengin, tambah bikin susah Pak. Jadi sampai saya kuliah Pak. Mungkin Bapak Ibu saya bilang saya masih nyesel punya anak seperti kamu Pak. Sampai saya kuliah. Pada saat saya ketemu bisnis ini, saya ketemu kendaraan ini, Pak, saya bilang ini jalannya, Pak. Ibu saya mungkin gak mau dibeliin berlian, ibu saya mungkin gak mau rumah baru, bapak saya mungkin gak butuh mobil, Pak. Tapi satu yang saya yakin dia pingin lihat saya berhasil. Dia pingin lihat saya jadi orang. Makanya Bapak Ibu sekalian, pada saat saya berjuang di bisnis ini, saya punya foto ibu saya masukin di dompet, Pak. Saya bintang 3 sampai bintang 7, foto ibu saya di dompet. Setiap saya rasakan proses, setiap saya ditolak orang, saya tinggal buka dompet saya bilang, senyum bangga orang ini. Senyum bangga orang ini tidak akan membuat saya mundur. Ini terlalu kecil prosesnya. Terlalu kecil Pak. Makanya saya bilang saya punya bahan bakar yang sangat besar. Saya punya bahan bakar yang sangat besar. Saya punya jalan di Tiansi. Saya cukup berjuang. Saya habis-habisan. Saya kerjakan bisnis ini. Sampai saya berhasil. Saya yakin mereka akan bangga. Dan sampai di titik ini Bapak Ibu sekalian. Sampai di titik ini. Banyak proses. Saya terima reward. Saya berjuang di bisnis ini Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu. Ada orang bilang. Pak, Bu. Jangan bangga dulu dengan hasil yang Anda dapat. Mungkin itu bukan cuma karena kerja keras Anda. Mungkin itu karena doa ibu Anda. Mungkin Anda sampai di titik ini ditakdirkan Anda seperti ini karena doa Bapak Ibu Anda. Makanya jangan pernah sampai lupa. Muliakan orang tua Anda, muliakan ibu bapak Anda. Jadikan orientasi berhasil Anda, sukses Anda untuk kebanggaan mereka. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kami korban kerusuhan. Bapak saya udah nggak bisa bekerja lagi, toko tutup gitu kan. Saya dikasih jalan di Tiansi, perantara bisnis ini saya bisa sekolahin anak-anak saya, adik-adik saya bisa sampai wisuda semua perantara bisnis ini. Sekarang Bapak Ibu saya lagi di Jakarta gitu. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya cuman bilang pencapaian saya hari ini itu berkat kerjasama tim. Tim itu siapa? Kehendak Tuhan, doa orang tua, kerja keras saya, kerja keras teman-teman, dedikasi kita, komitmen kita untuk kerja keras di bisnis ini. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, saya bisa sampai di sini. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya luar biasa. Karena saya menyatukan semuanya. Doa, ikhtiar, kerja keras.
Hari ini saya bisa di sini. Mungkin ini adalah gambaran masa depan Anda, Bapak Ibu sekalian. 2, 3, 4 tahun ke depan, Anda boleh lihat foto ini. 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan. Kalau Anda masih punya kesempatan, punya orang tua, Pak, berjuang bisnis ini. Kalau Bapak Ibu Anda masih hidup, lakukan bisnis ini. Kerja keras habis-habisan. Tunjukkan bahwa Anda bisa bayar perjuangan mereka dengan kesuksesan Anda, Bapak Ibu sekalian. 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, Anda boleh ganti foto ini. Anda boleh ganti foto ini dengan foto Bapak Anda. Anda bisa ganti foto ini dengan foto Ibu Anda dan Anda bercerita di sini. Anda bisa berhasil karena doa mereka. Anda bisa sukses karena perjuangan Anda dan doa mereka, Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya bisa sampai di sini. Saya bisa sukses di bisnis ini karena sudah berproses. Anda cuma butuh berjuang, Anda cuma butuh kerja keras di bisnis ini untuk buktikan. Panggung ini hari ini milik saya, dan 3 tahun ke depan, panggung ini akan jadi milik Anda, Bapak Ibu sekalian. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, winning spirit. Kemenangan sejati hanya milik orang-orang yang tidak pernah menyerah. Saya suka selalu bilang bahwa ini bisnis gampang, sederhana. Cuman butuh orang-orang yang tough, cuman butuh orang-orang yang struggle, cuman butuh orang-orang yang selalu menegakkan kepalanya terhadap semua proses. Tidak ada kata tertunduk, tidak ada kata mundur. Selagi Anda komitmen join di bisnis ini, selagi Anda komitmen untuk wujudkan impian Anda, selalu tegakkan kepala Anda dan Anda bilang, saya pasti bisa. Anda berproses di bisnis ini. Anda sakit di bisnis ini. Anda susah di bisnis ini. Anda bangun bisnis ini. Mungkin susah. Mungkin hari ini Anda datang ke sini sendiri. Mungkin Bapak Ibu sekalian, hari ini bisnis Anda lagi nggak bagus. Mungkin hari ini Anda lagi capek dengan bisnis Anda. Saya cuma bilang, jangan sampai Anda mundur satu langkah pun. Jangan sampai Anda menunduk. Tetap tegakkan kepala Anda. Dan lakukan terus. Lakukan terus. Presentasi terus. Follow up terus. Bangun terus. Dan jangan menyerah. Karena orang yang sukses, pemenang di bisnis ini akan lahir dari orang yang tidak pernah menyerah. Kalau Anda tidak pernah menyerah, pastikan siapapun Anda sore hari ini, siapapun Anda, komitmen Anda hari ini,